perintahkan, bersihkan itu BUMN. Dia kira itu perusahaan nenek moyangnya. Perusahaan rugi, dia tambah bonus untuk dirinya sendiri. Brengsek banget ini. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto dengan tegas memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jajaran manajemen Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Perintah tegas tersebut lantaran Presiden Prabowo kesal dengan praktek BUMN yang masih membagi bonus tahunan kepada jajaran direksinya meskipun badan usaha mengalami kerugian. Presiden juga geram masih ada jajaran manajemen BUMN yang menyalahgunakan kepercayaan negara untuk kepentingan pribadi. Untuk itu Presiden memerintahkan KPK dan Kejagung untuk memburu pejabat BUMN lewat jalur hukum. Secara khusus, Presiden menugaskan Badan Pengelola Investasi dan Antara untuk membersihkan manajemen BUMN dalam kurun waktu 2 hingga 4 tahun. Saya perintahkan, bersihkan itu BUMN. Dia kira itu perusahaan nenek moyangnya. Perusahaan rugi, dia tambah bonus untuk dirinya sendiri. Brengsek banget ini. Saya mau kirim kejaksaan sama KPK ngejar-ngejar itu. Bagaimana? Perlu dikejar atau tidak? Nanti dibilang Prabowo kejam. Saudara-saudara, kita kasih kesempatan mereka bersihkan itu BUMN. Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk bersih-bersih BUMN didukung penuh oleh DPR RI. Komisi 6 DPR RI berharap upaya pembersihan BUMN juga dibarengi dengan perbaikan tata kelola menyeluruh lini bisnis badan usaha milik negara. Perubahan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengelola BUMN diyakini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola BUMN agar lebih profesional, transparan, serta mampu bersaing di tingkat global. Anggota Komisi 6 DPR RI Nasril Bahar menilai badan usaha milik negara idealnya bersifat lebih independen dan profesional dan benar-benar fokus mengelola BUMN sebagai aset negara, bukan sebagai alat politik ataupun birokrasi. Untuk itu Nasril berharap upaya bersih-bersih BUMN yang diperintahkan Presiden Prabowo dapat mendorong penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dengan standar BUMN lebih efisien dalam operasional, transparan dalam keuangan, serta akuntabel dalam mengelola aset negara. Tidak kita menggarisbawahi masa depan BUMN ini tergantung kepada korporasi-korporasi yang ada di bawah dan antara. Karena BUMN yang membawahi base-nya itu adalah judgment business rule itu. Artinya apa? BUMN tidak lagi mempunyai ketergantungan kepada APBN dalam hal melakukan aksi-aksi korporasi ya terhadap apalagi dalam persoalan likuiditas. Optimalisasi aset yang saya maksudkan apa? Ya. Kalau memang ada aset-aset yang tidak produktif, tolong diperbincangkan. Banyak sekarang aset-aset yang tidak produktif, tapi dipertahankan. Ya, kalau kita lihat ya, instruksi dari Presiden Prabowo ini merupakan langkah positif ya. Dimana penting memang untuk mengawasi atau istilahnya bersih-bersih ya untuk manajemen BUMN agar memang kedepannya BUMN ini bisa lebih produktif dan juga lebih menghasilkan mungkinnya untuk perekonomian Indonesia. Ya tentu jangan hanya jajaran direksi saja menjadi sorotan begitu ya, tapi jajaran komisaris ini juga menjadi perhatian karena seringkali komisaris di BUMN ini merupakan orang-orang pilihan dari pemerintah sendiri yang memang ditunjuk untuk bisa masuk ke dalam BUMN tertentu. Nah ini juga
juga harus dijaga profesionalitasnya agar kemudian bisa mengawasi BUMN dengan baik, bisa memberikan contoh kepada direksi BUMN yang memang harus terus mengejar kinerja yang baik, kinerja yang optimal agar kemudian BUMN-nya juga bisa lebih bermanfaat bagi negara terutama bagi masyarakat Indonesia. Kita bergeser ke informasi berikutnya, pemirsa. Kementerian Haji dan Umroh menggandeng Kejaksaan Agung untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terkait penyelenggaraan haji dan umroh yang bebas dari praktik korupsi. Ya, Kejaksaan Agung juga akan melakukan tracking dan screening terkait para calon pejabat di Kementerian Haji dan Umroh agar bebas dari praktik korupsi. Kementerian Haji dan Umroh menggandeng Kejaksaan Agung untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terkait penyelenggaraan haji dan umroh yang bebas dari praktik korupsi, manipulasi, dan rente. Menurut Wakil Menteri Haji dan Umroh Danhil Anzar menyatakan, pihaknya telah menyampaikan titik-titik kritis yang harus diawasi secara ketat oleh Kejaksaan Agung dalam pelaksanaan haji dan umroh. Kejaksaan Agung juga akan melakukan tracking dan screening terkait para calon pejabat di Kementerian Haji dan Umroh. Screening dilakukan untuk memastikan sumber daya manusia yang ada di Kementerian Haji dan Umroh bebas dari praktik korupsi. Harus merekrut SDM yang bebas dari kasus-kasus korupsi, bebas dari karakter praktek manipulasi, rente, dan korupsi. Nah, oleh sebab itulah juga kami memohon kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan tracking dengan lengkap terkait dengan itu. Sementara itu, Jamintel Kejaksaan Agung Reda Matovani memastikan pihaknya akan mengupayakan semaksimal mungkin dalam upaya penguatan tata kelola penyelenggaraan haji. Karena ini memang perintah Presiden, jadi kita tidak suka mau tidak mau itu harus dijalankan. Ya, membantu mengawal Kementerian Haji untuk menjaga haji kita ini bersih dari KKN. Ya, pelaksanaannya, ya kan, pelaksanaan bersih dari KKN. Kami akan upayakan semaksimal mungkin, mulai dari tracking para pejabatnya dengan sistem kami yang ada dan network agar bisa dideteksi dini. Keterlibatan Kejaksaan Agung dalam screening pegawai Kementerian Haji dan Umroh untuk menempatkan integritas sebagai wajah utama, sebagaimana pesan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Jakarta, Anissa Rizkia, Tri Julianti, IDX Channel.